pada bagian ini, kita akan masuk kepada outline dari modul ini. Dalam outline ini ada 5 kerangka yang akan saya bagikan, yaitu bagian introduksi modul, lalu tujuan utama, lalu bagaimana memulainya, lalu fakta sains, dan bagian kesimpulan. Nah, sehingga kita mendapatkan keseluruhan gambaran daripada modul yang pertama ini tentang introduksi dari perjalanan fantastik menuju vitalitas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian introduksi modul. Ya. Kita tahu bahwa kesehatan itu adalah hal yang paling penting, dan kesehatan itu adalah segala-galanya ketika kita masih hidup. Ketika kita punya kemampuan intelektual yang tajam, sangat jenius, gitu ya, kekayaan yang tak terbatas, social skills yang baik, atau keinginan untuk menjadi berkat bagi sesama yang besar. Namun jika kesehatan kita sangat memprihatinkan, maka yang disebutkan di atas tadi itu menjadi useless dan meaningless. Apa gunanya punya semua tetapi tidak sehat atau sakit? Kita menjadi sulit menikmati semua itu. Tubuh kita terpenjara oleh penyakit-penyakit yang diderita. Kita tahu bahwa sehat itu sangat amat penting. Namun sayangnya, kita melakukan hal minimalis untuk menjadi sehat. Dan seringkali ketika kita sudah sakit, disitulah kita baru menghargai tubuh dan menghargai kesehatan. Dan seringkali usaha itu telat, karena kita sudah sangat amat sakit dan uang kita sudah habis untuk mendapatkan kesehatan tersebut. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kita masih sehat, masih fit, kita tahu bagaimana membuat tubuh kita sehat dan kita tahu bagaimana memaintain tubuh kita. Di sini saya ingin memberikan 3 kriteria kenapa kesehatan itu penting. Kriteria pertama, kesehatan itu adalah aset yang paling berharga. Dengan kesehatan, kita dapat melakukan apapun. Terkadang kita tidak sadar akan berharganya kesehatan. Sampai suatu ketika kita sakit. Dan ketika kita sakit, disitulah baru kita menyadari betapa berharganya kesehatan. Untuk bisa mendapatkan kesehatan itu, kita rela merogoh kocek kita. Berapapun akan kita bayar, supaya kesehatan itu kita dapatkan kembali. Kita jual aset kita jual harta kita untuk mendapatkan kesehatan kita. Sayangnya, kita tidak selalu mendapatkannya, walaupun kita telah menjual banyak aset kita. Malahan, kita harus rela kehilangan kesehatan itu karena kita sudah tidak tertolong lagi. Jadi kriteria yang pertama, kesehatan itu adalah aset yang paling berharga ketika kita masih hidup. Kriteria kedua adalah kesehatan itu sebagai kuil atau baik. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tubuh yang sakit sulit sekali menghasilkan jiwa yang sehat atau jiwa yang kuat. Karena kondisi fisik kita itu sangat mempengaruhi kesehatan kita yang lain, seperti emosi kita, mental kita, spiritualitas kita, gitu ya. Jadi tubuh itu adalah kuil, tubuh itu adalah bait. Di dalam iman saya dikatakan tubuh itu adalah bait Allah. Jadi kita harus rawat, harus jaga, harus urus gitu. Dan kita tidak bisa sembarangan melakukan apapun terhadap tubuh kita karena tubuh ini bait Allah. Dan kita juga tidak bisa sembarangan melakukan apapun terhadap tubuh orang lain karena tubuh orang lain juga adalah baitnya Allah. Nah, tubuh itu tempat
jiwa, tempat pikiran, tempat roh berdiam. Nah, kalau tidak ada pikiran, tidak ada roh, tidak ada jiwa, ya itu seperti seonggok daging. Jadi untuk tubuh itu bisa mengakomodasi pikiran, jiwa, semangat, maka dia harus sehat, dia harus kuat. Tetapi bukan hanya tempat untuk tubuh, jiwa, pikiran, baru semangat, tubuh adalah bait Allah. Jadi kesehatan itu sebagai kuil atau sebagai bait. Ketiga, kesehatan itu sebagai alat atau sebagai kendaraan. Kita bisa pergi kemanapun kalau kita sehat atau kita sedang prima, asal uang kita juga cukup, gitu ya. Tapi ketika kita sudah sakit, kita pengen ke negara ini dan atau itu, tapi kendaraannya sedang rusak atau sedang berada di bengkel, maka kita tidak bisa melakukan traveling tersebut gitu. Maka agar kita bisa pergi ke suatu tempat, ya kita harus memastikan kendaraan kita itu dalam kondisi yang prima, kendaraan kita itu dalam kondisi yang baik. Mobil kita saja dengan rutin masuk bengkel gitu ya, dipastikan olinya bagus, tidak ada masalah gitu ya, supaya untuk perjalanan jauh tidak macet atau tidak menyebabkan problem gitu ya, sehingga bisa tiba dengan baik di tempat tujuan. Ya, demikian juga tubuh kita, kesehatan kita gitu ya. Jadi kesehatan itu adalah kendaraan utama untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai goal kita, untuk melakukan ya perjalanan bisnis kita atau merealisasikan plan yang sudah kita bikin, yang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, itu di dalam 3 kriteria kesehatan sebagai aset, sebagai bait, sebagai kendaraan. Nah, ini yang harus kerangka ini yang harus kita ketahui di awal, ya. Nah, lalu bagaimana mendapatkan kesehatan tersebut ketika kita sudah sakit, gitu ya, sistem tubuh kita sudah down, gitu. Bagaimana kita mendapatkannya? Bagaimana kita mereverse tubuh yang sudah down sistemnya, gitu. Nah, sekarang kita melihat pada slide ini, ya, ada slide yang akan saya bagikan ini. Nah, ini ya, jenis pendekatan medis. Nah, jenis pendekatan medis itu ada 2, ada elopatik, ada natural, dan masing-masing ini punya caranya. Nah, dunia kesehatan membaginya dengan 2 pendekatan tadi ya, dengan itu. Dan pertama itu cara elopatik. Nah, cara ini dianggap status quo gitu ya. Dan ini didominasi oleh seluruh medis di seluruh dunia gitu ya. Dan ini menjadi panduan utama di dalam memberikan terapi. Nah, bisa dilihat bahwa pendekatan elopatik ini menggunakan chemical drugs, obat-obatan kimia gitu ya, radiasi, lalu operasi gitu ya, lalu kemo gitu. Nah, terus semuanya itu hanya menyelesaikan simptom gitu. Pendekatan elopatik ini hanya menyelesaikan simptom, tidak menyelesaikan sistemnya gitu. Lalu tidak menyelesaikan sistem, hanya menyelesaikan simptomnya. Lalu pendekatan ini juga mahal gitu. Bikin kocek kita itu habis gitu ya. Bikin aset kita tadi satu persatu hilang, harus dijual gitu. Jadi bahkan ada orang yang gara-gara sakit parah jadi jatuh miskin gitu ya. Lalu setelah selain mahal juga menyakitkan gitu ya. Menyakitkan harus merasakan ini itu gitu ya, kayak misalnya kemoterapi, panas gitu, sakit, radiasi, operasi gitu, itu menyakitkan sekali. Nah, lalu yang kedua adalah pendekatan natural. Nah, pendekatan natural ini sangat friendly gitu ya. Nah, dengan misalnya obat-obatan tradisional gitu ya, herbal. Nah, lalu ada juga dengan pendekatan lain. Nah, pendekatan natural ini pendekatan yang dilakukan secara alami tanpa melibatkan bahan kimia.
Dan cara ini sangat minim resiko gitu ya, dan tinggi potensi sembuh. Nah, lalu kayak ramah lingkungan. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, obat-obatan tradisional atau herbal ramuan, ada juga pendekatan iridologi yang misalnya melihat iris mata gitu kan, lalu mentreatmentnya dengan benar. Lalu kinesiologi, kinesiologi itu melalui sentuhan kayak misalnya dimasaj gitu ya, lalu akupunktur gitu ya, ada tekanan yang diberikan untuk merangsang, menstimulus saluran-saluran yang tersumbat gitu ya, sistem yang tersumbat, sistem darah atau sistem limpatik gitu. Lalu pulsing, lalu hair and tissue analysis gitu ya, meneliti lewat rambut sama lewat uh, tisu gitu. Lalu pendekatan naturopati yaitu pendekatan detoksifikasi, dan di dalam kelas ini yang paling banyak nanti itu ya pendekatan yang dipelajari adalah pendekatan naturopati, tetapi beririsan dengan pendekatan tradisional lain ya seperti herbal, iridologi atau kinesiologi.